Nama saya Andi Hartono. Saya mendapatkan amanah dari pimpinan Bapak Menteri Perhubungan sebagai Kepala Kantor Kesabaran Utama Tanjung Priok sejak tahun 2021, tepatnya di tanggal 27 Mei 2021 ya. Jadi mungkin sudah 1 tahun 3 bulan. Kita tahu tol laut merupakan visi misi dari Pak Jokowi, mulai beliau diangkat pertama kali sebagai presiden ya. Itu visi misi Nawacita tahap pertama ya. Itulah yang dijabarkan oleh Kementerian Perhubungan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian Perhubungan ya. Bapak Menteri juga sangat konsen terkait dengan tol laut. Ini juga dijabarkan dalam program-program yang sebelumnya sudah ada ya, berupa kapal perintis ya. Cuma sekarang ini udah beda, sebetulnya sama. Jadi sebelum Nawacita pun sudah ada kegiatan tol laut ya. Jadi memang sangat konsen sekali dukungan Bapak Menteri terkait dengan program tol laut ya. Sekarang ini sudah ada 33 trayek ya yang digunakan untuk melayani angkutan barang terutama ya ke berbagai wilayah T3 ya, terpencil, terluar dan tertinggal ya, yang utama ya. Dan yang pasti itu bukan trayek komersil ya, bukan trayek komersil ya. Makanya inilah salah satu dari kehadiran negara dari Kementerian Perhubungan melalui Bapak Menteri memerintahkan kepada kami semua untuk bagaimana bisa mendistribusikan barang-barang khususnya ke daerah yang belum dilalui oleh trayek komersial ya. Oh, pasti sangat bermanfaat ya. Yang pasti dengan adanya program tol laut ini coba ditekan terkait dengan disparitas harga ya. Kemudian yang pasti kalau dengan adanya disparitas itu ya, tidak terjadi ketimpangan harga yang terlalu mencolok ya antara satu daerah dengan daerah yang lain ya. Ini saya mencontohkan banyak di daerah timur yang sangat bermanfaat. Tentunya bukan datanya dari kami, dari BPS tempat ya. Apa sih yang sudah terjadi dengan adanya tol lautnya? Apa yang banyak sekali barang-barang kebutuhan masyarakat itu yang drop, artinya harganya turun ya. Turun sangat signifikan ya. Nanti saya kasih datanya di mana aja, termasuk di Larantuka yang jauh ya, di daerah NTT juga itu juga konsen sekali, karena memang itu yang diharapkan ya, dengan adanya tol laut itu kesediaan barang lebih merata di masyarakat ya. Juga dengar bagaimana dengan adanya program tol laut ini beras di Merauke itu bisa dibawa keluar Merauke, yang sebelumnya kalau sudah panen itu ya nggak tahu mau kemana gitu beras itu ya. Padahal kalau panen itu sangat melimpah, dan mulai 2021 itu sudah mulai dikeluarkan ya dari Merauke, diekspor, dikeluarkan sampai ke Surabaya ya. Artinya kalau gini kan menggairahkan petani ya. Produk lain juga banyak ya, dari Anambas gitu ya, dari Larantuka itu bisa dikeluarkan ya. Artinya ini menggairahkan perekonomian daerah pastinya ya. Itu contoh-contoh aja. Jadi tol laut itu merupakan salah satu visi misi Pak Jokowi ya, yang tujuannya bagaimana barang-barang bisa terdistribusi sampai ke daerah T3 ya. Tentunya dari kementerian sendiri, kementerian kami Perhubungan itu tidak bisa berdiri sendiri, harus bersinergi dengan kementerian lain. Contohnya Kementerian Perdagangan, bagaimana kapal-kapal kita pun waktu baliknya itu tidak kosong ya. Karena yang tahu potensi daerah terkait dengan hasil bumi dan lain-lain kan korbisnya ada di kementerian lain ya. Makanya ini selalu disinergikan dalam rapat koordinasi angkutan laut tol yang diselenggarakan setiap tahun ya. Artinya bagaimana nanti bisa maksimal ini
program tol laut bisa dilaksanakan, artinya kapal itu mengangkut barang tapi ada muatan baliknya ya. Bapak Menteri juga memerintahkan kepada kami, kepala UPT yang ada itu ikut membantu kira-kira barang-barang apa yang bisa dibawa oleh kapal-kapal kita ya, kapal tol laut ya, untuk baliknya gitu, jadi nggak kosong dia. Ya tentunya harus tadi ya sinergitas dengan kementerian lain terkait. Mungkin ada produk-produk andalan di daerah yang selama ini juga belum bisa dipromosikan keluar ya. Itu kan ada mungkin di Kementerian Perdagangan dengan bagaimana meningkatkan UKM yang ada di daerah ya. Tol laut itu sekarang itu baru 33 trayek ya. Nanti tentu akan bertambah lagi trayeknya, tentunya dengan dukungan dari Komisi 5 DPR yang membawahi termasuk kami di Kementerian Perhubungan ya. Tentunya dari Dewan sendiri, dari Komisi 5 sudah punya evaluasi bagaimana manfaatnya tol laut yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Untuk tahun 2023 juga ada penambahan trayek ya. Tentunya diharapkan nanti semua daerah T3 terutama ya bisa terlayani oleh tol laut kita gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Presiden Jokowi memberikan suasana dan mindset kita yang sangat berbeda ya. Terutama dengan kehadiran negara ya. Kita kan nggak pernah pikir untung rugi di sini. Keberadaan tol laut itu termasuk salah satu dari kehadiran negara ya. Meskipun secara ekonomis juga kurang menguntungkan, tapi kan tidak bicara untung rugi di sini. Bagaimana negara ini bisa melayani seluruh pelosok negeri ya, meskipun secara bertahap ya. Dan ini dimaksimalkan dengan sinergitas antara kita Kementerian Perhubungan dengan bantuan dari Komisi 5 DPR RI, terus mensupport kegiatan-kegiatan tol laut dan dengan penambahan anggaran yang ada ya. Tentunya kita tetap harus mensukseskan apa yang menjadi visi dan misi Pak Jokowi gitu ya. Tentunya tol laut diharapkan ya sudah bisa menjangkau mungkin 100% daerah T3 ya. Karena itu harus kami di Kementerian Perhubungan ada grand design kapan proses dari pencapaian 100% dilayani tol laut untuk daerah T3 ya. Tentunya ini juga membutuhkan energi yang banyak, pemikiran yang banyak, sinergitas antara Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah ya. Sehingga nanti optimalisasi dari tol laut akan terasa sekali ke seluruh lapisan masyarakat ya. Baik ya, tol laut itu kan selain yang penumpang barang juga ada juga program tol laut untuk kapal ternak ya. Ada 6 kapal ternak yang disiapkan oleh Kementerian Perhubungan ya. Itu masalahnya juga hampir sama karena harusnya sudah ada lumbung-lumbung peternakan di tempat lain ya. Jadi tidak konsen di daerah Kupang. Mungkin di tempat lain juga bisa yang mempunyai lahan yang masih bagus. Bagaimana itu bisa terkonsentrasi tidak di NTT ya, mungkin di daerah Sumatera juga ada tempat untuk pengembangbiakan ternak ya, di Kalimantan, sehingga nanti lebih luas lagi menjangkaunya. Wah, ini luar biasa. Selama ini banyak berita miring karena ketidaktahuan masyarakat ya. Kita sebagai ya komponen untuk melaksanakan visi dan misi Pak Jokowi, terutama kami di Kementerian Perhubungan, selalu mengeksplor apa-apa yang setelah kita laksanakan terkait dengan program-program sesuai dengan nawacita ya, visi dan misi dari Pak Jokowi. Ya memang itu yang harus kita laksanakan ya, diekspos keberhasilannya supaya itu juga tidak menjadi berita miring di media ya, karena tadi mungkin karena ketidaktahuan masyarakat ya. Kami di Perhubungan Laut punya suatu tim media sosial yang sangat baik ya, sangat kuat,
namanya SMRT ya, Social Media Quick Response ya. Dengan adanya 296 UPT yang didarah dengan tim humas kami yang kuat, semua kegiatan itu bisa di-share semua ke UPT kami sehingga diharapkan masyarakat bisa lihat apa-apa perkembangan dari pembangunan yang ada, terutama di Kementerian Perhubungan. Baik, terima kasih. Sukses selalu dan tetap semangat. Saya Sona Lawli sebagai pembina PT Nawacita Indonesia. Melalui Nawacita Award ini, kita berharap dapat mendorong individu-individu, tokoh-tokoh, maupun anak-anak muda Indonesia untuk berkontribusi dan memotivasi mereka untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Semoga penghargaan Media Nawacita Award dapat dilaksanakan dengan baik dan kita harapkan akan dapat mengundang tokoh-tokoh nasional untuk ikut serta dalam mensukseskan Nawacita Award ini.